Di sini saya akan membawa podcast yang berjudul Diari Mahasiswi. Di sini saya akan membawa topik kecantikan dasar dalam dunia kuliah Indonesia. Oke, di sini ada dua narasumber, yaitu pertama Gila. Halo Mei, halo semuanya. Wah, ini sih topik yang sangat panjang dan sangat ditunggu-tunggu ya untuk dibahas. Apalagi zaman sekarang itu standar kecantikan di Indonesia dilihat udah mulai mengikuti standar orang luar nih kayaknya. Yang kedua ada Karen. Halo semuanya, senang banget sih aku bisa ngobrolin ini. By the way, ini juga kan sering kita obrolin di kampus ya. Jadi aku senang bisa ngobrolin topik ini di podcast. Hai guys, jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut saja. Topik pertama ya di dalam podcast ini, bagaimana sih menurut kalian standar kecantikan dalam dunia kuliah itu? Jujur sih di ilmu komunikasi kita sebagai wanita tuh harus berekspektasi tinggi. Kalau misalnya setiap hari harus bertampilan modis, wangi, stylish gitu kan. Padahal kita kan nggak setiap hari mood untuk tampil memukau, mengasih makan apa ya mata-mata orang-orang gitu. Bener sih Biel, apalagi jurusan kita kan dekat sama dunia media dan public speaking ya. Jadi kalau gak berpenampilan menarik nanti nggak dipercaya. Padahal kan menarik itu konteksnya luas ya, nggak cuma visual aja. Gitu ya. Oke. Terus kayak pernah nggak sih memikirkan outfit atau dandan ketika ingin memberangkat kuliah itu? Pernah banget sih, apalagi kalau ada acara workshop sama kelas lain gitu ya. Jadi harus tampil glowing, muka mulus, apalagi yang terutama itu harus wangi sih. Aduh, bener banget lagian. Apalagi kayak kita tuh mau gak mau tuh berpenampilan rapi, bener-bener rapi. Padahal itu kita cuma mau presentasi karena beranggapan mereka kita sebagai anak ilmu komunikasi ya harus rapi, stylish gitu. Apalagi setiap kita kemana-mana atau yang paling penting sih saat presentasi ya kan disaksin sama mahasiswa dan dosen-dosen. Nonton banyak orang gitu ya kan. Terus bagaimana kalian cara berdamai dalam dunia kecantikan di Indonesia ini? Aku sih mulai dari sadarin kalau misalnya berpenampilan modis, stylish, wangi, rapi itu oke aja. Cuman bukan berarti kita harus mengikuti standar-standar di Instagram. Versi Instagram itu kan kayak wow banget, dan pasti mereka sebelum mengupload foto-foto mereka supaya kita lihat dan kita ngikutin standar mereka itu pasti dia ada persiapan dulu sebelum-sebelumnya. Sedangkan kita masih suka nyari-nyari tuh referensi dari IG, padahal kita nggak nyaman sama apa yang ada di Instagram itu. Belum tentu yang ada di Instagram itu berdampak banget di dunia nyatanya. Benar. Kalau aku sih belajar dari ilmu komunikasi yang kita pelajarin ya, bahwa media itu membentuk persepsi. Sejak itu aku lebih percaya diri, harus tampil apa adanya gitu sih. Aduh, nggak rasa ya waktu udah di ujung waktu. Dan bagaimana sih kesan-pesan untuk anak muda di luar sana di dunia kecantikan Indonesia itu? Dari aku, cantik itu bukan suatu template atau pin yang harus kita ikutin setiap saat, karena kamu pantas dihargai meskipun kamu tidak tidak memuaskan versi mereka. Kayak ya udah senyaman kamu, seadanya kamu, karena cantik itu kan luas ya. Relatif juga gak sih cantik itu? Benar. Kalau aku sih, apa yang kamu lihat dari media itu gak semuanya harus diikutin ya. Iya, tapi hidup kamu itu real. Jadilah diri kamu, versi terbaik diri kamu yang mencintai diri sendiri. Terus harus tetap percaya diri sih. Itu poin plusnya. Oke. Itulah kesan-pesan dari narasumber kita berdua, yaitu Gila dan Karen. Dan sekian, terima kasih. Dadah.